Aku mundur alon mergo sadar aku sapa mung digoleki pas WA-mu sepi. Olah Pak Khalili beda. Aku mundur alon mergo kowe ra gelem kelon. Oh lah awake dhewe milenial beda. Aku mundur alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Aku mundur alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa-apa ngono ba. Tambahi matamu. Ngawur kok. Kowe iki lak ngomong pas. Ya, ben rame ya selawatan dhisik ya. Nah, tak terangke engko rumah Indonesia supaya rukun di dalamnya. Ayo. Nyanyi Ditinggal Rabi versi Gus Miftah. Lah ra iso diwalik, kowe ngaji aku ngendang ya. Kendangnya tulis kebukannya ra kepenak entek edite. Ya. Oke. Iki jenenge kelompok apa iki? Ki Ageng Wali ya. Mambenge aku ngaji karo wong jenenge Yuli. Kenapa dia dinamakan Yuli? Mbokne Yu bapakne Li. Yuli kok gitu loh. Mbokne Yu bapakne Li. Maka anaknya namanya Yuli. Kan saiki wong Indonesia iki senengane nama singkatan. Nah, jenengmu Didik sapa, Bro? Didik Gatot Subroto. Didik Gatot Subroto. GWS. Oh, DGS. Bob, kopi ini teko. Meneng to? Arepe ngopi kok ngangeng wae. Kok sih? Kopi itu ning motor apik. Ora percaya tumplake raimu. Sallu ala Nabi Muhammad. Nadane cangkemmu melu aku wae. Ya, aja aku melu awakmu. Karena aku dudu penyanyi. Monggo ngunjuk Pak Kiai Khalili. Rondone njaluk kopi. Melu wae cah kuwi. Santet meteng lho. Rondo. Yuk, selawatan yuk. Atiku rasane lara nyawang kanca ado karo agama ra duwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate ya ditinggalno apa iki wis jaman
bareng-bareng mudah-mudahan corona hilang. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wafir lana ma mada ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja samatu liqali hawlin min ahwali muhtar. Lanjut ke versi jomblo. Atiku rasane loro nyawang kowe rapi karo wong liya. Kowe teko ninggal aku. Apa iki wis salahne? Kudu bisa kelangan tresnane. Kudu kuat atiku, kudu kuat batinku. Senajan nyiksa tresnaku sing banter sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wafir lana ma mada ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali. Sekali lagi yang lebih kencang bareng-bareng. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wafir lana ma mada ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muhtar. Sallu ala Nabi Muhammad. Malaikatnya bengok, ho ah ho eh. Pak Didi bengok, buka Didi, jos. Los Dol, ngajian kaya ngene ya ora kipas angin. Sumuk guys, sumuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Wae wong niku mikir metode dakwah Gus Miftah ki mumet ndase. Mila supaya ra mumet ra usah mau pikir. Nah, kayak saya diserang habis-habisan karena katanya saya pecinta lonte, saya begini. Padahal saya ngaji di depan lokalisasi, saya belum pernah memanggil mereka dengan nama lonte. Kan nggak mungkin aku pengajian para lonte rahimakumullah, nah ya mungkin. Nggih ya iki, ora mungkin. Saya bilang mbak-mbak warga Sarkem karena kebetulan mereka tinggalnya di Pasar Kembang. Mereka pekerjaannya apa? Dodol kroto. Kroto niku napa? Pakan manuk. Manuke sapa? Kiai Khalili. Ya kita doakan Kiai Khalili panjang umur lah, amin. Jadi wong sak donya mati Kiai Khalili urip dhewe, amin. Tapi lan jenengan duwe bojo kumisen kaya Kiai Khalili, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Wah. Andane. Wong wedok iki ya aneh le. Senengane dolanan banyu tapi sengit karo boyo. Tok wedok. Ampun kondur yi, ampun kondur. Wis ra betah napa yi? Oh, mulih mboten mergo sengit kali kula, ora kuat nyawang rondo. Rondone nyepak. Ayo Dik, kopine Dik.
Lah Indonesia niku nyuwun sewu rumah besar. Rumah besar namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pokoknya NKRI harga mati, janda hilang bisa dicari. Balik rondo meneh pokoknya. Ben seneng rondone iki. Iya rondone sumuk, cie. Tolong jandanya mundur dikit, orang maju-maju mundur dikit. Kenapa? Cantiknya kelewatan. Iya. Rai iso turu kok delok wae. Sumuk gak keringetan gue. Sumuk gak keringetan nggih. Iya. Lagi kering banget. Kurang ajar. Sumuk ora keringetan. Lara keri kebangetan lah ya. Kodok kadali terus. Waduh, kopi tanpa susu. Sepi tanpamu. Iya. Oh, lo soal codot-codotan yo pinter aku kok. Niki Raja Gombal ya. Padahal niku jam 8 pas acara kula teng Inews tayang niku. Bintang tamune Menteri Tenaga Kerja. Ya kuwi mau tambahi. Tambahi. Oh, kalau takon Gus ta kampanye, sapa kondo? Aku ngaji sing ngundang untuk wong iki kok. Sing ngundang kula niki lho. Niki itu loh indahnya Indonesia. Bocah niki agamanya Katolik, tapi dadi asisten kula. Dadi niku kula juluki NU cabang kafir. Ngene iki wong ngene. Begitu dekatnya saya dengan teman Katolik, teman-teman Kristiani. Mila tak terangke ben awakmu paham. Jangan sampai gara-gara beda agama kita bermusuh-musuhan, betul? Bahwa jangankan kamu berada di bawah NKRI, kamu itu di bawah Arema saja bisa akur kok, salam satu jiwa. Padahal di bawah bendera Arema. Apa sing melu Arema ki kabeh wong Islam? Lah ya ora ta? Ora ya ana wong Nasrani, ana wong Kristen sak piturute. Maka saya itu seneng Pak Sanusi. Saya itu beberapa kali di tag, di mention di Instagram saya itu potongan pengajian, video pengajian Gus Miftah itu diposting sama teman-teman Arema. Di fanspeak mereka itu bagi saya luar biasa. Makanya kula heran kok ndelok bal-balan nganti balang-balangan nganti ono sing mati, seolah-olah agama kita itu adalah sepak bola. Sepak bola itu hanya hobi le. Hanya hobi, sama halnya sekarang Gus Nah sukanya nuwun sewu sepeda. Karena godaan pria di era new normal, harta tahta sepeda. Tapi kalau godaan wanita di era new normal, harta tahta Gus Miftah. Tapi bagi kalian yang suka sepeda, tetap pesan Gus Miftah, tetap berhati-hati di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Ya. Yang sakit itu bukan jatuh dari sepeda, tapi jatuh hati sama janda kamu nggak terima ya. Oh, jandanya siap jadi nomor 5, bah. Janda celutak. Ditantang loh, nomor 5 rapopo ngono. Jadi kalau orang nikah dengan janda itu tidak ada malam pertama, tapi adanya malam terusan. Lah Indonesia yang namanya NKRI ini, rumah besar NKRI, di dalamnya itu ada 6 kamar. Kamar Islam, kamar Kristen, kamar Katolik, kamar Hindu, kamar Buddha, kamar Konghucu. Lah saya meyakini kalau setiap orang Indonesia itu kembali ke kamarnya masing-masing, bocah-bocah pemuda Pancasila ya, teruskan omongan saya. Anak-anak banser, sing bendino sak nggon-nggon ngawal aku mung difitnah terus saniki banser. Terakhir yang difitnah itu ketua Ansor Banten soal pembakaran poster atau apa, padahal dia tidak ada di tempat. Pak sabar wae. Pokoknya para janda kalau menikah dengan banser. Jelas. Kenapa? Kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Izinkan ayah, izinkan ibu, relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu serta restumu, majulah ibadah istikharahmu, calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan.
cerewet wae tambah-tambah ora urun cerewet. Tapi bener. Selama orang Indonesia ini kembali ke kamarnya masing-masing gak ada masalah. Yang jadi masalah itu apa? Ketika orang Indonesia kembali ke kamarnya orang lain. Maka hati-hati ini para pejabat di Malang. Sekarang ada kecenderungan pegawai ASN itu banyak yang mulai terpapar pikiran-pikiran radikal yang tidak lagi mencintai NKRI. Makanya kalau saya di Jawa Tengah itu ada program dengan Pak Ganjar itu deradikalisasi di SMA, SMK dan perguruan tinggi serta untuk ASN itu sendiri. Karena saya mendapati apa? Di Boyolali itu ada pegawai negeri tapi mengharamkan siswanya untuk upacara bendera. Katanya hormat kepada merah putih itu tauhid. Ya Allah, nguntal duitnya negara tapi ra gelem hormat karo negara. Makanya bupati sini kok ada ASN seperti itu pecat. Ayo. Lho mangan duitnya negara kok ora cinta karo negara. Minggato. Apa hormat salah hormat merah putih? Kok dikatakan tauhid? Dari mana? Perjuangan kita itu tidak harus perang melawan Belanda, cukup menghormati tinggalan para pahlawan. Salah satunya apa? Ya hormat dengan negara melalui upacara bendera. Eleknya di mana? Maka santri saya di pondok Pak, itu wajib upacara bendera. Orang melu upacara bengi tak hukum, tak kon turun di kuburan ngeloni kijing. Karena kebetulan utara saya itu kuburan. Kalau niki jeng aku, karo bayangke betapa dulu para pahlawan ketika mereka berperang, mereka tidur di selokan, mereka tidur di hutan, mereka tidur di kuburan demi mendapatkan kemerdekaan Makanya nyuwun sewu, lah pengen akur Islam kembali ke kamarnya. Maka saya paling nggak mau mengomentari agama lain. Dan Allah menakdirkan Miftah ini tinggal di satu daerah yang 60% tetangga saya Nasrani. Pondok pesantren saya berdiri di kampung orang Nasrani dan ternyata indahnya luar biasa. Saya punya kolam di depan pondok. Pendeta telepon saya, "Gus, angsal mancing mboten?" "Boleh." Begitu mancing ning ngarep kolam kula diajak. Tapi nyuwun sewu Gus, sikil kula korengen. Terus pripun pendeta? "Mbok tulung kula digendong." Akhirnya pendetane tak gendong. Begitu pendetanya tak gendong langsung ngomong, "Baru hari ini ada pendeta bisa naik haji." Wah, aku batin tancuk ya. Guyon biasa. Wah, akhirnya sampai kolam, pendetanya tak uncalke ning kolam pure. Pendetanya protes, "Gus, kenapa saya dilempar ke kolam?" "Mohon maaf Pak Pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji." Wah, Indonesia. Jadi sana saja. Saya bikin masjid, pasang beduk. Kebetulan beduk saya dulu yang made in Malang. Gede, ukuran hampir 2 meter. Begitu saya pasang di mana? Kota Legi atau mana itu? Begitu saya pasang beduk di masjid, pendeta datang. "Gus, kenapa masjidnya nggak dipasang piano kayak di gereja saya?" Saya jawab, "Pendeta iki lucu, Pak. Neng masjid kok ono piano, sandal wae ilang kok aku ngono." Makanya kenapa dipasang beduk karo mau gowo-gowonen kayak anak. Tapi di takmir itu banyak yang salah ya. Ngomong saya kelingan. Kenapa hari ini banyak masjid tidak makmur, Pak Sanusi? Karena pengurus takmir itu biasanya kakean repot, Pak. Kakean peraturan. Deloken ya lho. Masjid ditulisi dilarang tidur di dalam masjid. Ya tak? Lah aku ora urusan. Boleh Gus tidur di dalam masjid, boleh. Lah nanti gimana waktunya sholat tidak bangun? Ya sholatnya sisan, gampang toh. Ya rampung toh. Kita itu kadang-kadang bikin peraturan aneh-aneh. Saya pulang pengajian dari Jepara, kok belet ngising. Lah saya pengen sholat duha sekaligus ngising. Begitu saya masuk masjid, WC ini dikunci Pak. Saya ketemu dengan penjaganya, "Pak kok dikunci?" "Nggih, itu posisi jam 10 pagi. WC dibuka setiap jam 12. Masa aku ngempet ngising 2 jam lho. Akhirnya aku pindah
Ngapa? Loh, tenane ra betah nyawang rondo iki dhisik. Modus. Kalau ini aku bisa nakal ini kok. Oke. Mari kita iringi kepergian Kiai Kholili dengan membaca La ilaha illallah. Hei, matane orang. Ada nuwun Kiai. Insyaallah sebentar lagi saya akan ngaji di pernikahan janda dengan Kiai Kholili. Barang lama lu. Oh, barang lama ya. Wah, pantesan. Oh, biar barang lamanya Gus Kholili. Oh, wah, turan toh. Jadi itu ya. Sudah, jangan komentari agama lain. Saya itu kan terkenal Pak sebagai kiai yang sering memualafkan orang. Setelah Deddy Corbuzier, orang terkenal itu siapa? DJ Katy Butterfly. Kuwi mbiyen nak nge-DJ Pak. Walah mongko tangan karo sempangan tok. Pokoknya begitu delok wong lanang iki, wow. Ya padha karo Kiai Kholili delok rondo, wow. Mulih delok bojone ning omah, weh. Ya, rajur. Paling Kiai ini kono mbaten Miftah ki asu kok. DJ Katy Butterfly itu agama sebelumnya Buddha. Saya kenal 3 tahun yang lalu ketika nge-DJ di salah satu klub malam di Bali. Saya siang pengajian, dia malam nge-DJ. Tapi luar biasanya apa? Dia itu kalau mendengar suara adzan rasanya nyaman. Dia bilang sama saya, maka waktu itu saya doakan, mudah-mudahan orang ini dapat hidayah. Jadi dulu pikiran saya itu yang masuk Islam pertama kali DJ Katy, bukan Deddy Corbuzier. Karena saya lebih dulu kenal dengan DJ Katy daripada Deddy Corbuzier. Tapi ternyata apa? Baru beberapa bulan itu kemudian dia ngontak saya lagi karena dia ganti manajer. Salah satunya apa? Dia menyebabkan masuk Islam. Ketika mendengar adzan subuh rasanya ayem. Lawakmu ra mungkin ayem mau mancine adzan subuh rong tangi kok matane. Wong iki seneng wae iki krungu adzane susah kok. Dhuwur krungu adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawabane Arema? Adzan meneh. Angel. Akhirnya kontak saya dan alhamdulillah 2 bulan yang lalu dia menyatakan masuk Islam dan saya bimbing. Tapi saya nggak pernah ngajak dia masuk Islam. Deddy Corbuzier nggak pernah saya ajak masuk Islam. Bahkan 2 minggu yang lalu saya ketemu dengan seorang wanita dari Islandia, umur 22 tahun. Ketemu saya di iNews MNC Group ketika saya mau syuting ngobrol bareng Gus Miftah. Dia tanya sama saya, who are you? Kamu siapa? Saya jawab kiai, dia nggak paham. Saya jawab ustadz, dia nggak paham. Akhirnya saya bilang religion teachers, guru agama. Baru dia nggak. Saya tanya, agamamu apa? Before I am Christian. Sebelumnya saya orang Kristen. And now I am atheist. Sekarang saya ateis. Saya bilang, kenapa kamu ateis? Ateis itu kan nggak percaya dengan Tuhan. Kenapa kamu ateis? Dia mengatakan apa? Because God is nothing. Tuhan itu tidak ada. Religion is fiction, agama itu cuma fiksi. Yang benar itu hanya ilmu pengetahuan scientific, dia bilang. Ngobrol sama saya 10 menit, apakah Tuhan itu ada apa enggak? 10 menit ngobrol dengan saya Mas, langsung dia datang mendekati saya, tolong bimbing saya masuk Islam. Kenal saya 10 menit, dia minta dibimbing masuk Islam. Namanya Audur Linda dari Islandia. Artinya apa? Saya itu selalu pengen menggambarkan Islam itu indah, tidak ada kekerasan, tidak ada kebrutalan. Karena orang-orang itu kalau melihat Islam itu keras, jangankan kok masuk Islam, nyawang raine dewe sepet akan dani. Betul? Makanya Deddy Corbuzier setelah kenal saya 8 bulan, malam-malam dia telepon sama saya, bro, I will to be a Muslim. Saya pengen menjadi orang Islam. Ketika saya ngaji di Kalimantan, saya jawab, nggak usah. Loh, kenapa bro? Jadi orang Islam tuh berat, Ferguson? Berat. Cukup aku saja. Kamu nggak akan kuat, Ferguson, tak bilang. Tapi dia ngeyel. Lah, saya nggak pernah memaksa. Ini asisten saya yang di Kediri di Malang ini, agamanya Katolik. Sampai hari ini saya belum pernah mengatakan sama dia, kamu masuk Islam. Enggak. Karena bagi saya apa? Famang syafal yu'min, famang syafal yakfur. Yang iman imanlah, yang kafir kafirlah. Gua melu Katolik ya urusanmu, bukan urusan saya.
Kenapa? Wong pilihan masing-masing. Dedi enggak? Pertanyaannya begini, kenapa dari sekian banyak ustadz yang dikenal Dedi, kok dia mantep masuk Islam melalui saya? Jawabannya sederhana, kan kamu banyak ustadz, kenapa kamu milih saya bilang. Kan Gus Miftah pernah bilang sama saya, apa? Besok wajah Islam saya itu seperti apa tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya keras, maka Islamku akan menjadi Islam yang keras, kata dia. Kalau pintu masuknya suka marah, Islamku akan menjadi Islam yang pemarah. Kalau Islam saya lebay, saya akan menjadi orang yang lebay. Tapi kalau pintu masuknya ramah, maka Islam saya akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Dan Dedi bilang, kenapa kok melalui saya? Karena bagi saya Islamnya Gus Miftah itu ramah dan menyenangkan. Buktinya apa? Gus Miftah ngaji di mana-mana diterima. Di kampus, oke. Di pengajian umum, oke. Di lokalisasi, oke. Klub malam, oke. Di Panjen, oke. Ketemu rondo, oke.